Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 PDK akan mempresentasikan proyek kami mengenai pembuatan konsep mockup aplikasi dengan topik masalah pencemaran lingkungan. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Diva Ranggatua Saragi dengan NPM 2307-123-17. Nah, pertama kita masuk ke masalah. Perkembangan sampah di Indonesia menjadi sangat buruk akhir-akhir ini, di mana pengelolaan sampah menjadi tidak terkendali, khususnya pada sampah non-organik. Salah satu penyebabnya kurangnya kesadaran akan pemilihan sampah, sehingga sampah menjadi sulit untuk didaur ulang. Terkait sampah non-organik yang ada, Indonesia menjadi salah satu negara paling banyak yang memiliki sampah plastik, tetapi sangat disayangkan kita masih melakukan impor untuk plastik tersebut di negara lain. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilihan sampah. Selain itu, adanya permasalahan terkait fast fashion waste, di mana limbah percas semakin membeludak karena masyarakat yang terlalu konsumtif dalam berpakaian. Jika hal ini tidak ditangani, segera akan mengakibatkan hal buruk bagi kita semua. Oleh karena itu, kami telah merancang suatu solusi yang akan dijelaskan oleh Catherine. Nah, kita masuk ke dalam bagian solusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katrina Olivia Putri Sugiarto dengan nomor NPM 2307-123-13. Dari masalah yang kita dapatkan, kita dapat memberikan solusi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilihan sampah dan mengurangi penggunaan barang non-organik serta pakaian yang berlebih. Masyarakat dapat melakukan penyortiran sampah yang akhirnya mereka akan mendapatkan poin. Nah, poin ini digunakan supaya masyarakat lebih excited atau lebih meningkatkan kepeduliannya dalam penanggulangan sampah tersebut. Nah, saya akan menunjukkan beberapa aplikasi yang sudah ada mengenai upaya dalam permasalahan ini. Yang pertama bernama Rapel, yaitu jual beli sampah. Aplikasi ini berisi jual beli sampah yang nantinya menjadi perantara antara penjual sampah dengan kolektor atau pengumpul sampah. Yang kedua adalah bank sampah digital, di mana bank sampah digital ini berupa aplikasi penukaran sampah yang nantinya akan dikonversikan melalui poin. Nah, aplikasi ini juga memiliki serupa, yaitu bernama Beres, yang artinya beresin sampah. Nah, dari beberapa aplikasi ini, kebanyakan kekurangannya adalah kekurangan cakupannya kurang luas dan beberapa kolektor terbatas. Maka dari itu, kita ingin mengembangkan lebih lagi konsep ini menjadi lebih baik. Nama aplikasi yang kita buat adalah Reward. Reward adalah aplikasi penukaran sampah yang nantinya hasil penukaran tersebut berupa poin. Nah, dari poin ini kita bisa mengkonversikan dalam bentuk rupiah. Penukaran ini bisa dilakukan di setiap mesin yang nantinya disebar di setiap kecamatan. Mesin ini dibagi menjadi beberapa kotak sesuai dengan kategori sampah yang ada. Tujuannya agar membangun kebiasaan masyarakat terkait dalam pemilihan sampah. Apa sih yang membuat aplikasi kita berbeda dari yang lain? Yaitu poin yang didapatkan dari hasil penukaran tersebut dapat didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita menjadi sarana bagi pemberi donasi dan orang yang membutuhkan donasi. Selain itu, kita juga memaparkan beberapa berita terkait dengan perkembangan sampah yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa prosedur penggunaan aplikasi oleh Michael. Halo, nama saya Michael Ardianto dengan nomor NPM 2307-123-27. Di sini saya akan membreakdown flowchart kami dan menunjukkan pada kalian tutorial cara menggunakan aplikasi kami yang bernama Reward. Jadi fitur pertama dari aplikasi kami adalah fitur reswitch. Nah, bagaimana cara menggunakan reswitch tersebut? Pertama, pengguna akan menginput nama dan tempat lokasi yang digunakan untuk membuat barcode yang pengguna akan scan pada vending machine tersebut. Setelah itu, pengguna akan melakukan penukaran barang di vending machine yang ingin customer tuju. Setelah itu, sampah akan dicek dan hasil penukaran tersebut menghasilkan koin yang bakal dapat ditukar untuk menjadi digital currency. Nah, fitur kedua dari aplikasi kami adalah fitur donasi. Di dalam fitur donasi, nantinya pengguna dapat memilih instansi yang ingin pengguna donasikan. Setelah itu, pengguna memasukkan nominal donasi yang ingin pengguna donasikan. Setelah memasukkan PIN pengguna, donasi telah berhasil dilakukan. Nah,
fitur ketiga dalam aplikasi kami adalah fitur repay. Di dalam fitur repay terdapat dua opsi, yaitu penarikan uang dan konversi. Di dalam fitur penarikan uang, pengguna akan memilih metode pembayaran yang ingin pengguna pilih. Setelah itu, pengguna memasukkan nominal saldo yang ingin pengguna input. Setelah proses transaksi penarikan berhasil diproses. Habis itu, fitur kedua dalam aplikasi ini adalah fitur konversi. Fitur konversi sendiri berfungsi untuk menukar poin yang pengguna dapatkan setelah melakukan transaksi penukaran sampah agar bisa dijadikan uang digital yang nantinya dapat ditarik di dalam fitur penarikan uang. Di dalam fitur konversi sendiri, pengguna diperintahkan menginput poin yang ingin pengguna input. Setelah itu akan diproses dan menjadi mata uang digital. Selain itu, di dalam aplikasi kami terdapat fitur lokasi yang berfungsi untuk memberitahukan pengguna tentang lokasi mesin serta tingkat keramaian di lingkungan tersebut. Setelah itu, terdapat fitur informasi untuk memaparkan informasi penting untuk penukaran sampah seperti syarat kualitas penukaran, list poin sampah, dan prosedur penukaran sampah. Setelah itu, fitur yang terakhir adalah fitur media untuk memaparkan artikel yang up to date seputar tentang sampah. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi RaySwitch. Nah, pertama kita masuk ke dalam aplikasinya tersebut. Kita tunggu, setelah itu kita masukkan identitas kita. Jika kita belum memiliki akun, kita dapat membuat akun dengan mengklik tombol buat akun. Setelah itu kita isi identitas, email, password, dan nomor telepon kita. Setelah itu melakukan verifikasi. Setelah itu masukkan PIN baru, mengonfirmasinya, dan selamat, Anda telah membuat akun Anda. Setelah itu Anda login kembali. Nah, kita berada di halaman pertama atau halaman utama dalam aplikasi RaySwitch. Saya akan menjelaskan pada kalian bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Yang pertama adalah fitur RaySwitch. Yang pertama adalah masukkan nama lengkap dan lokasi mesin yang kalian ingin capai. Setelah itu akan muncul barcode yang akan kita askan pada mesin vending mesin tersebut. Setelah kita memasukkan sampah pada mesin vending mesin tersebut, akan muncul rincian poin seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita masukkan PIN dan selamat, beroleh Anda mendapat poin setelah melakukan penukaran sampah. Fitur yang kedua adalah fitur donasi. Pertama, kita menekan tombol fitur donasi. Setelah itu, kita memilih instansi mana yang ingin kita donasikan. Setelah itu, pilih tombol donasi yang berada di bawah teks. Setelah itu, kita memasukkan nominal yang ingin kita donasikan. Saya akan beri contoh. Setelah itu, kita klik tombol konfirmasi ini dan memasukkan PIN kita. Dan setelah itu, Anda berhasil melakukan donasi. Fitur yang ketiga adalah fitur repay. Ada dua opsi yang akan kita pakai, yaitu konversi poin ke saldo dan penarikan saldo. Yang pertama adalah konversi poin ke saldo. Kita klik, setelah itu kita input poin yang ingin kita konversikan. Setelah itu kita mendapat saldo yang berhasil kita konversikan. Setelah itu juga ada fitur penarikan saldo. Jika kita ingin menarik saldo kita ke misal GoPay atau masuk ke dalam rekening kita, kita bisa menggunakan fitur penarikan saldo ini. Nah, kita memilih metode penarikan yang ingin kita pakai, dan setelah itu kita masukkan nomor rekening, memasukkan nominal, dan setelah itu kita klik tombol konfirmasi. Setelah itu kita masukkan PIN kita, dan selamat, transaksi Anda telah berhasil. Nah teman-teman, selain dari fitur-fitur tersebut, terdapat fitur lokasi yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi di mana tempat vending mesin dan tingkat keramaiannya.
Dan juga tidak lupa kami memberikan fitur informasi yang berfungsi sebagai memaparkan informasi-informasi penting seputar penukaran sampah, seperti kriteria penukaran sampah, daftar poin penukaran sampah, dan prosedur penukaran sampah. Dan juga di aplikasi ini terdapat fitur media yang berfungsi untuk memaparkan informasi-informasi atau berita-berita yang up to date seputar tentang sampah. Dan juga ketika kita kebingungan, kita bisa mengechat customer service seperti berikut ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.